ini. Lini masa rekrutmen calon guru penggerak angkatan 6, 27 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022 itu informasi rekrutmen calon peserta program. Kemudian seleksi tahap 1 dari 10 Januari sampai 18 Februari, termasuk pengisian esai dan unggah dokumen. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada yang melakukan hal tersebut. Kemudian tanggal 21 sampai 28 Februari itu verifikasi dan validasi data pendaftaran. Kemudian sampai 22 Maret adalah penilaian seleksi tahap 1. Selanjutnya pengumuman hasil itu di antara tanggal 25 sampai 30 Maret. Dan penjadwalan seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 4 April sampai dengan 15 Juni. Kemudian 17 sampai 21 Juni pengumuman calon guru penggerak. Dan yang ke-8 adalah pendidikannya berkisar antara mulai awal Agustus sampai November. Dan dilanjut di sini ada jeda gitu. Pendidikan guru penggerak. Tahapan seleksi tahap 1. Pertama, registrasi, pengisian, penilaian biodata, kurikulum vitae, diantaranya adalah surat rekomendasi dari rekan sejawat, surat dukungan dari kepala sekolah, dan yang terakhir seleksi tahap 1 ini adalah pengisian esai. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah esai, ada 5 esai, ada di sana ada variasi pengisian, ada yang 3 poin, ada yang 4 poin, dan ada yang 5.000 kata, 2.000 kata, dan sekian untuk diisi dan sebagainya. Sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu yang miliki. Kemudian seleksi tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar itu 10 menit. Jadi dengan persiapan itu sudah 10 menit, dilakukan secara daring. Dan dari pembukaan, isi dan kemudian penutup itu harus dimaksimalkan 10 menit. Jadi nanti kita atur waktunya. Nanti ibu bapak bikin bikin garis besar lah, misalkan mau pembukaan berapa menit, 1 menit atau 2 menit, kemudian Bapak Ibu kira-kira mau menjelaskan berapa menit, sekitar 7 menit atau 6 menit, kemudian 2 menit untuk penutup dan 1 menit untuk refleksi dan sebagainya. Itu nanti diatur. Dan kita saya dulu latihannya berulang-ulang di rumah menggunakan stopwatch gitu, saya ngajar, ada nggak direkam sekitar selama 10 menit gitu. Nah, wawancara yaitu biasanya esai yang kita tulis Bapak Ibu. Jadi jangan lupa esai yang kita tulis. Kalau kita mengisinya sesuai pengalaman kita, otomatis ketika wawancara kita tidak akan lupa. Agar tidak lupa, mohon bikin cadangan. Jadi setelah kita mengetik di esai sama Bapak sama Ibu itu di copy paste kemudian disimpan di dokumen Word gitu. Itu bisa untuk kisi-kisi belajar untuk wawancara. Itu aja. Kemudian peran guru penggerak tadi sudah ya. Apa yang harus dipersiapkan? Tentu adalah jaga kesehatan, kemudian persiapkan mental, jaringan yang stabil, dan utamakan keluarga. Nah ini masalah jaringan. Saya dulu karena merasa di rumah jaringan tidak stabil, maka saya dulu persiapannya di sekolah. Saya menggunakan jaringan sekolah yang relatif lebih stabil dan aman. Jadi ketika ada hujan badai, relatif stabil untuk simulasi mengajar dan wawancara. Jadi mohon nanti Bapak Ibu, kalaupun kurang stabil, bikin cadangan, misalkan satu menggunakan laptop, satu menggunakan handphone. Jadi ada cadangan jaringan mana yang akan digunakan. Ketika yang ini bermasalah, yang satu masih bisa berjalan. Selanjutnya, apa yang bisa didapat jika mengikuti guru penggerak? Tentunya yang pertama adalah pendidikan guru penggerak selama 6 bulan dan pengembangan kompetensi dalam lokakarya bersama. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang ketiga, pengalaman belajar mandiri,
kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Yang keempat adalah pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Ini sangat kalau menurut saya pribadi sangat bermanfaat sekali pengalaman guru penggerak ini. Terutama materi-materinya itu sangat membuka mindset saya gitu. Yang tadinya seorang guru seperti ini menjadi dibuka kembali pemikiran saya dan sebagainya, direkonstruksi ulang pemikirannya. Jadi kita merenungkan bahwa apa yang dulu saya lakukan sudah ternyata harus ada yang kalau menurut saya pribadi kita selalu sangat bermanfaat sekali pengalaman guru penggerak. Refleksi apa yang sudah kita lakukan dan materi apa yang harus saya lakukan sangat menjadi lebih baik, membuka mindset saya gitu. Yang tadinya selanjutnya yang kelima adalah pengalaman dapat bimbingan mentoring dari menjadi dibuka kembali pemikiran saya dan komunitas belajar baru, rekonstruksi ulang pemikirannya, mendapat merenungkan bahwa apa yang dulu saya lakukan sudah baik, tapi ternyata harus ada yang guru penggerak yang salah satunya kepentingannya adalah dapat digunakan sebagai untuk mendaftar calon kepala sekolah. Modul yang dipelajari ada 3 modul. Modul paradigma dan visi guru penggerak, ada tentang refleksi filosofi pendidikan, kemudian nilai dan peran guru, kemudian visi guru, membangun budaya positif di sekolah, kemudian modul kedua tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, yang tadi Ibu sebutkan, Bu Hindun sebutkan bahwa nanti ada anak yang kinestetik, anak yang auditori, anak yang seperti apa kita harus bisa. Nah, ini nanti kita menyelenggarakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kita mengetahui bahwa di kelas bahwa anak itu tidak seragam, bahwa anak itu sangat beragam, maka kita sebagai guru harus bisa menyelenggarakan pendidikan yang bisa mengakomodir keberagaman tersebut. Kemudian ada pembelajaran emosional dan sosial, bahwa kita harus mengetahui perasaan murid kita dan perasaan diri kita ada di mana, sehingga kita tahu ketika kita mengetahui perasaan orang lain, kita ada hal-hal tertentu yang bisa kita rem untuk tidak kita lakukan atau sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian ada coaching. Nanti kita belajar coaching, bagaimana cara mengembangkan orang-orang lain, baik murid maupun rekan. Dan yang ketiga, modul yang sekarang berjalan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah. Nah, ini bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana mengelola sumber daya, dan bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Dukungan Kemendikbudristek selama pendidikan dan pendampingan mendapat bantuan paket data untuk pelatihan daring online. Biasanya 1 bulan sekali, Pak, Bu. 1 bulan. Kalau angkatan 3 kemarin 150.000 dan ada biaya transportasi, konsumsi serta akomodasi. Nah, kalau kami kemarin transportasinya 1 kali lokakarya itu 255.000. Jadi 255.000 dengan bantuan paket data 150, sekitar 405.000 lah kami dapatkan setiap lokakarya ini. Mudah-mudahan nanti angkatan 6 lebih banyak lagi, lebih nilainya mungkin akan berbeda, akan bertambah ataupun berkurang, kita tidak tahu nanti kebijakan dari Kemendikbudristek. Banyak juga. Lumayan. Iya, Pak. Cuma itu harus ini, Pak, syaratnya harus tatap muka. Kalau daring ya nggak dapat, Pak. Cuma paling dapat bantuan kuota aja, tapi nggak dapat biaya transportasi. Gitu. Karena kita ada lokakarya yang 1 kali itu, yang lokakarya kedua itu daring. Kemudian terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Guru Ibu hebat. Terima kasih, mungkin ini saja dari saya. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanya di kolom chat atau nanti ditampung dulu, akan disambungkan dengan setelah materi kedua selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Pipit atas Sama-sama. uraian materi yang cukup jelas dan membuat penasaran sebenarnya ya dari peserta. Mudah-mudahan nanti ada banyak sekali pertanyaan untuk narasumber. Sebelumnya ditahan dulu pertanyaannya, kita akan dengarkan kembali pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ain Faria. Mangga Ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa dulu Bapak dan Ibu ya, karena dari awal tadi baru ngobrol dengan beberapa orang. Bagaimana sehat Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sekarang lagi cuacanya ya tidak menentu, mudah-mudahan kita selalu sehat, keluarga kita juga demikian, dan yang sedang sakit kita doakan ya semoga sehat ya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen dulu. Sudah tampilkah Bapak dan Ibu? Sudah. Sebelum ke materi yang akan saya sampaikan tentang khususnya saya ke bagian tugas tentang tips dan trik ya bagaimana untuk lolos CGP, saya ingin menambahkan dulu sedikit tadi yang Ibu Pipit sampaikan, singkat tapi jelas ya Ibu Pipit. Terima kasih mengenai gambaran pelatihan ya selama diklat. Kalau angkatan 3 itu kan 9 bulan, nanti Bapak dan Ibu akan berbeda dengan kami hanya 6 bulan sampai bulan Maret ya. Nanti ada libur dulu di bulan Desember karena tahun anggaran. Nanti di bulan Februari, Januari akan mulai lagi. Nah ini sepintas ya, tadi sudah disampaikan ada 3 modul yang kita pelajari. Modul pertama itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Ada 4 modul di dalamnya. Nah nanti ada lokakarya perdana 1 dan 2. Jadi kalau misalnya kita saat ini baru lokakarya keempat, sebetulnya sudah kelima karena ada perdana dulu. Alasannya biar tidak terlalu kesannya banyak katanya. Jadi dimulai dari perdana. Nah ini untuk lokakarya pertama ini yang CGP itu akan dibawa lebih merefleksikan lagi apa tujuannya kita mengikuti pendidikan ini, kemudian memahami kompetensi kita masing-masing. Kadang kita selama ini selama mengajar ya, ada yang 10 tahun, mungkin ada yang bahkan lebih dari 20 tahun. Ada yang mungkin belum mengetahui sebetulnya kompetensi saya itu apa saja. Nah di saat lokakarya itu sifatnya pertemuannya ada yang luring, ada yang daring. Kebetulan waktu lokakarya perdana waktu itu kita daring, namun lokakarya pertama dan berikutnya alhamdulillah ada kesempatan luring dan itu lebih menarik ya, lebih mengesankan dibandingkan dengan daring. Nah ini sampai menggerakkan komunitas praktisi. Nah kenapa kami ingin menyampaikan hal-hal seperti ini? Ini karena ada hubungannya dengan esai dan wawancara. Nanti kita bahas ya Bapak dan Ibu. Kemudian di modul kedua ada tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah di sini nanti ada lokakarya 3 dan keempat. Nah kita baru sampai lokakarya keempat. Akan dibahas bagaimana kita belajar menyusun visi misi sendiri dulu, kemudian ke visi misi sekolah, sehingga di lokakarya 3 ini dihadirkan kepala sekolah kita dan pengawasnya. Kemudian di lokakarya keempat itu bagaimana kita menjadi guru yang berpihak pada murid, diantaranya bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar siswa, kemudian minat ya. Nah di situ di kegiatan lokakarya 4 ini sebetulnya ada hubungannya dengan LMS. Jadi ada 2 tipe belajar kita. Yang pertama dari LMS-nya itu luar biasa sekali, tiap hari padat dan tiap hari itu ada deadline-nya. Misalnya tugas yang pertama harus selesai hari anu tanggal anu, tetapi apa yang kita kerjakan itu sangat tidak jauh dari apa yang kita kerjakan selama ini menjadi guru. Jadi tugasnya itu sifatnya menggali lagi apa yang kita kerjakan seperti itu. Kemudian di modul yang ketiga tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah ini baru modul ke-31, kita sekarang melangkah baru 31.
dan ada 2 modul lagi ke depannya, dan nanti di bulan ini tanggal 26 Februari kita akan berhadapan dengan lokakarya kelima. Nah, di sini akan mengulas kembali kompetensi yang kita refleksikan di lokakarya pertama. Kemudian pengelolaan program yang berdampak pada mutu. Nah, di modul ketiga ini jadi kita itu fokus pada perubahan sekolah. Kalau modul 1 fokus pada perubahan diri dan mindset kita, bagaimana guru yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita yang dulu, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita pelajari filosofisnya. Nah, ini hampir 2 bulan kita mempelajari ini. Kemudian beralih ke modul 2, kita fokus pada perubahan kelas dan mampu mengajak rekan sejawat. Nah, ini masuk ke tantangan yang baru yang tadinya kita kaku berkomunikasi dengan rekan sejawat. Nah, di modul ini kita dapat tantangan baru bagaimana menciptakan suasana kolaborasi, dan tentu bukan berarti kita sebagai CGP itu harus menjadi sempurna ya Bapak dan Ibu, tapi apa yang kita lakukan hal sekecil apapun bisa berdampak pada murid kita dan teman kita. Jadi seperti itu yang diharapkan oleh program guru penggerak ini. Kemudian di modul ketiga baru kita fokus pada perubahan sekolah. Nah, jadi ruang lingkupnya kita tujuan utamanya apa yang kita kerjakan tentu sesuai dengan visi misi sekolah kita. Itu tambahan untuk materi dari Bu Pipit tadi. Selanjutnya mungkin saya akan singkat, padat, dan mudah-mudahan bermanfaat akan menyampaikan mengenai esai, dan saya yakin Bapak dan Ibu di sini yang sudah daftar pasti sudah melengkapi administrasi ya, mulai dari CV, kemudian surat dukungan dan yang lainnya. Namun sampai hari ini masih ada yang sering bertanya kesulitan di dalam mengisi esai. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini bukan berarti ini akan menjamin Bapak dan Ibu ya akan menjadi lulus atau seperti apa, karena pada akhirnya ini kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya. Namun sampai saat ini saya masih ingat tahap waktu tes bakat skolastik, kalau dulu ada, kalau sekarang tidak ada. Kemudian pengisian esai, simulasi mengajar, dan terakhir wawancara. Mungkin ini salah satu trik yang saya kasih. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Pipit, atau di sini juga hadir Pak Dodi ya. Halo Pak Dodi. Pak Dodi hadir? Ya, Pak Dodi juga ini kan termasuk ya CGP Angkatan 3. Nanti tambahkan ya sesuai versinya Pak Dodi dan Ibu Pipit. Kalau masih ada waktu nanti kita sharing. Jadi sekali lagi, apa yang akan saya sampaikan ini bukan berarti yang terbaik, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya. Dan tentu Bapak dan Ibu ada yang sudah mengisi, bahkan sudah mengirim berkas ya. Tapi kiriman berkas itu masih bisa diedit lagi kan ya? Nah, kalau misalnya ternyata malam ini dapat inspirasi lagi ketika di kamar mandi, itu biasanya kalau saya dapat inspirasi ketika di kamar mandi, nanti bisa ditambahkan lagi seperti itu. Tapi saya sarankan jangan sampai kirim berkas pada hari terakhir, karena semua orang khawatirnya se-Indonesia mulung terakhir nanti kuotanya malah ada masalah atau jaringan. Dan ya minimal 2 hari terakhir Bapak dan Ibu sudah duduk dengan tenang dan menunggu apa yang Allah takdirkan, karena masalah hasil itu tentu di luar kendali kita ya Bapak dan Ibu. Yang penting kita ikhtiarkan seperti apa yang diprosedurkan. Mungkin ada 5 pertanyaan yang Bapak dan Ibu yang sudah isi. Masih ada yang bingung. Alhamdulillah kemarin waktu di Cilacap saya mengadakan acara diseminasi dan sosialisasi, dan kebetulan hari ini hadir juga. Alhamdulillah luar biasa semangatnya dari Jampang, hidup Jampang. Banyak ya Bu? Alhamdulillah banyak yang ikut kemarin waktu acara Cilacap, sosialisasi. semua guru berarti? Kemarin yang hadir kurang dari 100. Yang satu kecamatan semua guru SD. Hanya satu kecamatan aja, tapi ada yang hadir beberapa orang dari luar kecamatan. Tapi kebanyakan yang sosialisasi secara mandiri, karena kemarin kita itu kerjasama dengan PGRI, kebetulan ada program pembangunan, jadi ada membayarnya untuk disumbangkan kegiatan itu, mungkin karena bayarnya gitu. Tapi sejarah di luar itu banyak yang bertanya, dan ya saya bantu sesuai dengan apa pengalaman saya. Pertanyaan yang pertama ini, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak?
Nah, saya sarankan kalau dulu kita angkatan 3 tidak ada embel-embel jadi kepala sekolah atau apapun, pure benar-benar penasaran ikut aja. Saya selalu berprinsip program pemerintah itu pasti bagus. Pasti suatu saat ada gunanya apapun itu. Nah, kalau angkatan sekarang mungkin bervariasi ya motivasinya. Bisa karena ingin benar-benar ikut kegiatan ini pure, ingin mengembangkan diri. Ada yang memang untuk menunjang untuk calon kepala sekolah. Apapun alasannya itu tidak ada yang masalah. Namun saya sarankan ketika mengisi esai di sini mungkin harus hati-hati ya, jangan sampai terlalu menonjol ambisi kita. Ya mungkin kita cari jawaban yang sifatnya manusiawi gitu ya. Saya mengikuti guru penggerak ini karena termotivasi oleh rekan saya yang sudah ikut CGP sebelumnya, atau misalnya saya memang ingin mengalami perubahan atau penyampaian diri. Mungkin disarankan Bapak dan Ibu yang mungkin punya motivasi di luar itu atau plus-plusnya mungkin agak disembunyikan khawatirnya, karena kan angkatan 6 ini kuotanya lebih sedikit dibandingkan angkatan 3. Kalau tidak ada perubahan, dulu angkatan 3 kuotanya 120 kalau nggak salah, yang daftar sekitar 300 dan yang lulus pun hanya 101 orang, dan satu sudah mengundurkan diri karena sakit jadi 100. Dan sekarang sudah ada yang mengundurkan diri lagi karena pindah jabatan menjadi struktural, akhirnya berkurang lagi. Nah, untuk angkatan 6 ini tadi Bu Pipit menyampaikan satu nasional 8.000 ya, dibagi 156, kita kalkulasikan jadi per kabupaten itu hanya kurang lebih 50 orang kuotanya kalau tidak ada perubahan Bapak dan Ibu. Jadi saya rasa asesor nanti dalam menilai esai akan melihat sekecil apapun kekurangan kita, baik itu dari isinya ataupun dari mungkin redaksi kata-katanya yang tadinya mungkin redaksi kata-kata tidak diperhatikan, artinya bisa kita mengarang bebas. Ada yang bahasa Sunda, malah teman saya itu bisa lolos ya. Tapi untuk angkatan sekarang itu mungkin kita harus lebih waspada, karena kuotanya semakin sedikit, otomatis pasti guru-guru terbaik akan semakin sulit untuk dipilahnya Bapak dan Ibu, akhirnya akan diseleksi semakin kerucut gitu. Ya mungkin kenapa esai ini sangat penting, karena dengan membaca esai ini asesor akan mempelajari profil Bapak dan Ibu, mulai dari motivasi Bapak dan Ibu sendiri menjadi guru. Bahkan waktu itu ditanya ketika wawancara, apa yang memotivasi Ibu menjadi guru? Kemudian kenapa mau ikut jadi guru penggerak? Capek loh sampai asesor seperti itu. Ya saya katakan seadanya, saya tertarik dengan program Nadiem dengan tujuannya ingin menjadi pemimpin pembelajarannya. Intinya saya ingin memperbaiki mengajar saya, seperti itu. Kemudian apa kelebihan dan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Nah di sini Bapak dan Ibu belajar untuk berefleksi. Jadi kelebihan kita itu masing-masing otomatis tidak akan sama ya. Misalnya kelebihan Bapak dan Ibu, saya semangat, saya selalu ingin belajar hal-hal baru, saya selalu ingin belajar. Apa kelebihan yang kira-kira Ibu punya sehingga percaya diri untuk bisa lulus menjadi seorang guru penggerak? Jadi intinya dalam esai ini kita gak apa-apa lah menyombong-nyombongkan diri ya. Seperti yang tadi Ibu pengawas sampaikan, walaupun tidak terbiasa menyombongkan diri, tapi ketika di esai kita sampaikan sesuai apa adanya diri kita. Menyombongkan diri dalam artian agar asesor itu bisa menilai, bisa memahami apa yang menjadi atau apa yang menjadi modal dalam diri kita untuk menjadi seorang guru penggerak. Karena guru penggerak ini perjalanannya panjang Bapak dan Ibu ya, walaupun nanti sudah wisuda mendapatkan sertifikat tidak berhenti begitu aja. Nanti ada proyek-proyek sebagai pilot project untuk program-program pemerintah untuk melakukan pembebasan dan yang lainnya. Kita lihat angkatan 1 yang sudah selesai itu seperti itu, diundang lagi kegiatan ini, diundang lagi. Jadi memang perlu kematangan fisik benar, terutama yang sudah berkeluarga itu harus ada dukungan suami. Kalau suami berarti dukungan istri, karena ini kegiatannya walaupun online mandiri tetapi benar-benar menyita waktu.
kalau kita tidak diawali dengan memang niat sungguh-sungguh atau hanya iseng-iseng semata, khawatirnya nanti di tengah jalan tadi seperti yang Ibu Pipit dalam kondisi nomor 14, nah itu yang dikhawatirkan. Kalau yang namanya fluktuasi semangat itu hal yang wajar ya Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan nomor 1 dan 2 ini bagaimana kita bisa menyampaikan yang berasal dari hati nurani kita mengenai motivasi kita sendiri, dan tentu hanya Bapak dan Ibu yang tahu tentang hal ini. Mungkin versinya saya seperti ini, kemudian versinya Pak Dodi atau Bung Pipit akan berbeda lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, Bapak dan Ibu akan dihadapkan dengan pertanyaan, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal ini? Nah, ini di pertanyaan 3 ini yang menjadi bingung adalah saya nggak pernah melakukan inovasi pembelajaran, Bu. Saya tidak pernah melakukan perubahan. Saya yakin selama kita mengajar, apalagi yang sudah lebih dari 5 tahun, itu pasti kita pernah melakukan sesuatu yang membuat murid kita berubah. Dalam arti berdampak, walaupun sekecil apapun, walaupun hanya untuk 1 orang murid, 2 orang murid, sampaikan aja. Kita tidak perlu memikirkan, saya nggak pernah berinovasi tingkat kabupaten atau sampai ke juara nasional. Tidak perlu seperti itu Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti pernah melakukan sesuatu yang hal itu berdampak, cuman selama ini kita tidak pernah menyadari ya, karena kita tidak pernah mencatat apa yang kita kerjakan gitu kan, lupa. Aduh, ini kapan ini banyak yang bingung di pertanyaan ini, apalagi Bapak dan Ibu mungkin yang sudah banyak inovasinya, perubahannya, ini tinggal dipilih aja mana yang terbaik itu Bapak dan Ibu ya. Namun dalam pengisian soal nomor 3 ini kita harus menyebutkan waktu kejadian, kapan kita melakukan inovasi tersebut atau gerakan atau yang lainnya di sekolah. Itu harus disebutkan, misalnya nggak apa-apa minimal tahun, dan tidak perlu yang terbaru. Misalnya saya pernah melakukan gebrakan yang tidak pernah saya lupakan di tahun 2010, sampaikan saja di tahun itu. Yang penting jelas waktu, minimal tahunnya, apalagi kalau ingat dengan bulannya ya. Kemudian dampaknya apa? Nah, kita jangan sampai punya perubahan tetapi dampaknya sama sekali tidak ada. Nah, ini yang khawatir nanti dianggap malah menjadi cerita belaka gitu kan ya. Apapun dampaknya untuk murid, walaupun hanya untuk 1 kelas, bahkan 1 orang, 2 orang atau kelompok kecil, tetapi itu berdampak. Dan itu atas inisiatif kita terhadap masalah yang dihadapi selama mengajar ataupun yang lainnya, atau misalnya atas masukan dari kepala sekolah sehingga kita timbul untuk berinovasi. Nah, seperti itu untuk pertanyaan yang ketiga. Jadi silakan Bapak dan Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu kerjakan, walaupun sudah 5 tahun yang silam atau 10 tahun tidak masalah. Yang penting itu benar-benar kita lakukan gitu. Dan ini jika ada pihak lain yang terlibat bisa diceritakan, dan silakan Bapak dan Ibu maksimalkan karakternya karena di situ ada beda-beda ya. Pertanyaan 1 maksimalnya 500 karakter, ada yang 1000, ada yang 1500. Jadi antisipasinya kita kerjakan dulu aja di Word, karena kebanyakan nih banyak kejadian ketika mengisi di SIM PKB langsung tiba-tiba hilang lagi. Nah, itu kita harus mengulang lagi. Jadi Bapak dan Ibu copy paste pertanyaannya ke Word, kemudian nanti setelah selesai semua dan yakin untuk dikirimkan, di copy pastekan. Jika kelebihan karakternya tinggal dikurangi lagi, jika kekurangan tinggal ditambahkan lagi. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena ini esai yang kita tuliskan ini nanti di wawancara akan ditanya lagi, dan tidak hanya jawaban itu. Jawaban yang di esai itu hanya sekian persen, nanti akan digali lagi sama asesor. Nah, jadi ketika misalnya jawaban yang pertama hanya 500 karakter, nanti di wawancara bisa jadi 10 pertanyaan. Jadi terus digali tergantung pertanyaan pertama kita jawabnya apa, dan nanti akan terus dikejar pertanyaan jawaban kita itu. Makanya kalau misalnya yang mengarang itu bakalan ketahuan. Nanti akan ketahuan bagaimana ketika kita menjawab saat wawancara. Kemudian pertanyaan yang kedua,
berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Nah, ceritakan kesulitan. Nah, ini berkaitan dengan membangun atau membangun emosional kita sebagai guru, sosial emosional, karena di modul 2 kita mempelajari ini, makanya di esai ini dipertanyakan. Nah, ini ketika kita mengisi esai, ketika kita pernah punya masalah misalnya dengan rekan sejawat atau bahkan dengan kepala sekolah atau dengan siswa atau dengan wali murid yang sangat berkesan misalnya, nah silakan Bapak dan Ibu tampilkan di sini. Nah, pertanyaan ini tujuannya asesor menilai bagaimana kemampuan sosial dan emosional Bapak dan Ibu itu apakah sudah ada gitu. Karena di modul 2 kita mempelajari ini, makanya asesor menggali dari jawaban pertanyaan ini. Ya, kemudian bagaimana ketika ada kesulitan, bagaimana jalan yang Ibu lakukan untuk menghadapi kesulitan itu. Misalnya Bapak dan Ibu pernah punya masalah sosial dengan teman atau dengan rekan sejawat atau dengan orang tua. Nah, bagaimana penyelesaian yang Ibu lakukan sampai akhirnya masalah itu selesai. Nah, itu yang saya ingat waktu ketika mengisi esai di pertanyaan nomor 2. Ini pertanyaannya persis sekali. Dan ini pertanyaan ini saya dapatkan dari CGP angkatan 6 sekarang yang daftar. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda saat menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas. Nah, pertanyaan yang ketiga ini bisa jadi kita sambungkan dengan pertanyaan yang ke 1.3, perubahan besar, atau tiap soal beda kasus bisa Bapak dan Ibu. Jadi setiap pertanyaan kita sesuaikan. Jadi tidak satu kasus untuk semua pertanyaan karena ini pertanyaannya berbeda ya. Tetapi untuk pertanyaan ketiga itu bisa saja kita sambungkan dengan pertanyaan nomor 1.3. Misalnya ketika Bapak dan Ibu melakukan inovasi pasti ada tantangannya, ada kesulitannya atau situasi yang kompleks. Nah, bagaimana pengalaman Ibu saat menghadapi situasi itu dan menjadikan kesulitan untuk menjalankan tugas, kita ceritakan. Dan tentu di situ kalau masih ada lahan untuk menjelaskan, dijelaskan juga bagaimana usaha kita untuk menghadapi tantangan itu. Kalaupun tidak cukup saja menjelaskan tentang tantangannya. Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Nah, misalnya bisa dikaitkan dengan pertanyaan nomor 1 poin ketiga juga. Ketika melakukan suatu inovasi, tentu kita bahkan ada yang mengkritik atau misalnya tentu kita meminta refleksi dari siswa bagaimana anak-anak model pembelajaran kita hari ini, apakah bisa dipahami. Celetuk ada siswa pernah saya alami, Bu, ini video YouTube-nya nggak jelas atau gimana gitu ya. Misalnya kalau misalkan Ibu punya kemampuan misalnya membuat video dalam YouTube, misalnya video pembelajaran, itu inovasi yang Ibu lakukan misalnya. Nah, kita mendapatkan umpan balik dari siswa atau umpan baliknya berasal dari kepala sekolah misalnya atau dari rekan sejawat, itu ceritakan saya mendapatkan umpan balik seperti ini. Nah, itu yang asesor cari itu bagaimana kita menghadapi umpan balik itu. Kita ceritakan. Ya, walaupun saya tidak enak mendapatkan refleksi dari siswa, tetapi alangkah lebih baiknya saya menggunakan masukan itu untuk menjadi perubahan. Jadi intinya seperti itu. Bagaimana asesor dapat membaca cerita kita, walaupun hal sederhana tapi terpesona. Itu sih kuncinya. Bagaimana esai yang kita kerjakan itu tidak selalu harus yang lebih atau level tinggi, tetapi bagaimana hal yang sederhana kita ceritakan itu membuat asesor yakin, wah ini benar-benar memiliki nilai seorang guru penggerak, bisa memotori guru yang lain, bisa melakukan perubahan pada murid ataupun rekan sejawat, bahkan ruang lingkupnya yang lebih besar lagi untuk sekolah. Bahkan misalnya ketika nanti di poin nomor 5 ya, ini di pertanyaan nomor 5 kita diminta menceritakan pengalaman kita melakukan pengembangan terhadap orang lain, contohnya guru, rekan sejawat, komunitas, tokoh masyarakat.
Bu, saya nggak pernah melakukan bimbingan pada orang lain. Kita tidak perlu memaksakan. Kita isi aja siswa. Kan siswa juga orang lain ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah membimbing OSN sampai dia berhasil tingkat kecamatan atau misalnya kabupaten, nasional, bahkan ceritakan saja. Atau misalkan Bapak dan Ibu pernah membimbing hal lain di luar. Boleh saya minum dulu? Silakan Ibu sambil minum. Ya, saya cangkirnya masih jadul. Nah, tadi adem-adem saja batuknya. Ya, baik, terima kasih. Kembali lagi, ketika kita tidak pernah membimbing orang lain, seperti saya itu tidak pernah melakukan bimbingan kepada rekan sejawat ya, tetapi saya sering membimbing anak, walaupun tidak pernah juara saya ceritakan. Nah, di dalamnya ceritakan bahwa kesulitan kenapa sampai anak saya tidak juara disampaikan kalau memang tidak sampai juara. Kalau sampai juara walaupun tingkat kecamatan, tingkat sekolah itu ceritakan. Apapun apa adanya, kita tidak perlu berpikir harus tingkat nasional. Saya tidak layak jadi seorang guru penggerak karena tidak pernah menjadikan siswa juara tingkat nasional. Kita tidak perlu seperti itu. Yang penting apa yang kita lakukan itu berdampak walaupun hanya untuk satu siswa. Apalagi kalau Bapak dan Ibu siswa pernah, bimbingan kepada rekan sejawat pernah, ceritakan saja semuanya, diuraikan gitu ya. Mungkin lebih dilengkapi lagi dengan tahunnya ya Bapak dan Ibu. Jadi di esai ini saya sarankan setiap jawaban untuk nomor itu dijelaskan dengan waktu kejadiannya agar itu benar-benar bisa meyakinkan bahwa asesor itu menceklis poin-poin yang sedang dinilai gitu. Seperti itu. Karena persaingan di angkatan 6 ini semakin ketat, artinya Bapak dan Ibu yang lulus nanti yang terbaik dari yang terbaik di Kabupaten Sukabumi khususnya, seperti itu. Nah, ini untuk esai, jadi saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengisi tahap ini. Mungkin jika ada tambahan yang bisa bermanfaat dari apa yang saya sampaikan barusan, jika bisa diubah, ada inspirasi baru lagi, masih bisa diubah ya kalau nggak salah. Masih bisa ya Pak Ajis? Bisa sampai masih bisa. Ya, tapi saya sarankan jangan terlalu sampai tanggal 18 ya. Minimal tanggal besok lah, tanggal 16 kirim berkas dan Bapak dan Ibu tinggal duduk santai menunggu pengumuman tahap 1 di tanggal Maret atau April ya Bapak dan Ibu. Itu untuk materi esai. Masih ada satu lagi tentang simulasi mengajar dan wawancara. Saya tutup ini dulu. Bapak dan Ibu, halo, masih mendengarkan? Coba yang sudah mulai ngantuk, ini di kita belajar tentang pembelajaran emosional, sosial emosional ya. Ketika di kelas menghadapi siswa yang udah ngantuk, anak-anak coba semuanya dengarkan dulu, kita tarik nafas sama-sama. Kita praktekkan ya, Bapak dan Ibu. Coba kita tarik nafas, kita 5 kali tarik nafas dari hidung, tahan ya, kemudian nanti dikeluarkannya boleh dari mana aja. Tapi mohon di silent, kita praktek ya, Bu Pipit, boleh? Mudah begini. Ya, silakan kita mulai tarik nafas sedalam-dalamnya dari hidung. Tahan, rasakan tarikan nafas itu sampai ke dalam, keluarkan, ulangi lagi, ulangi lagi, lagi. Terakhir, cocok ini ditemani kok ayam jadi. Ya baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini masih manteng ini matanya karena suara saya terlalu
merem. Saya ganti share screen dengan ini. Nah, saya ingin ajak Bapak dan Ibu yang hadir di sini lulus di tahap 1. Amin. 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 Tanggal akhir Maret, April ya, sekitar akhir Maret sampai April itu pengumuman tahap 1. Ini kenapa saya sampaikan ini biar Bapak dan Ibu nanti bisa mengkaji apa yang Bapak dan Ibu terima nanti di SKIM PKB, karena pengumumannya di SKIM PKB langsung. Nanti ada pengumuman selamat Anda lulus ke tahap 1 dan akan mengikuti jadwal berikutnya. Nanti Bapak dan Ibu akan menerima pengumuman hasil seleksi seperti ini. Kemudian ada juknisnya. Nah, ada petunjuknya. Nah, ini ada pengumuman berapa jumlah yang lolos di tahap 1. Nah, ini kalau tahap 1 berarti belum ke kuota ya. Semua yang lolos, yang layak esainya mulai dari administrasi. Jangan lupa Bapak dan Ibu cek surat administrasinya. Jangan sampai surat yang dikeluarkan oleh sekolah tidak ada nomornya, kecuali surat pernyataan mungkin ya. Yang harus ada nomor suratnya itu hati-hati Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita tidak lolos gara-gara tidak ada penomoran mungkin ya, seperti itu. Nah, ini CGP yang memenuhi persyaratan dan sekian seterusnya akan menghadapi tahap 2 mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Nah, sebelum melakukan simulasi diwajibkan menyusun RPP dan mengunggahnya pada portal Guru Berbagi. Caranya kita tinggal klik link ini dan nanti tinggal mengikuti saja menggunakan akun Google atau akun SIM PKB juga bisa. Nanti tinggal upload RPP-nya. RPP-nya ada ketentuannya Bapak dan Ibu. Nah, rambu-rambu penyusunannya ada di lampiran, jangan khawatir. Nah, nanti RPP-nya yang diharapkan minimal ada 3 poin. Yang pertama mengandung identitas, itu wajib ya. Yang poin yang pertama harus ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian. Minimal ini. Kalau mau ditambahkan dengan KD silakan, lebih bagus. Mau ditambahkan dengan model pembelajarannya silakan. Tapi minimal 3 yang ini ada sesuai dengan Permen terbaru tentang RPP 1 lembar ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin lengkap silakan saja. Dan penilaian pembelajarannya harus lengkap, mulai dari penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilannya, dari rancangannya dan instrumennya. Karena nanti ketika selesai simulasi mengajar, yang ditanyakan adalah penilaian. Salah satu refleksi yang akan nanti kita hadapi setelah simulasi mengajar 10 menit adalah tentang penilaian. Nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang simulasi mengajar ya. Nah, ini untuk RPP, dan membuat RPP-nya juga materinya saya sarankan sesuai dengan topik yang disediakan Bapak dan Ibu. Tinggal kita klik link ini, nanti mungkin linknya akan berbeda untuk angkatan 6. Nanti materinya sesuaikan dengan topik yang ada di sini. Misalnya khusus untuk IPA SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 tidak semua topik ada, disarankan sesuai di sini aja, nanti tinggal dipilih. Saya waktu itu memilih materi kelas 9 tentang teknologi ramah lingkungan. Yang kelas 9 itu adanya tentang pewarisan sifat, listrik dinamis, dan teknologi ramah lingkungan. Kelas 8 itu kalau nggak salah fisika semua. Nah, nanti tinggal dibuka saja di materi ini. Tapi teman saya juga tidak mengikuti topik yang di sini, aman sih. Tapi saya menyarankan sesuai topik yang disediakan saja Bapak Ibu. Kecuali karena di sini itu guru IPA semua, kecuali guru PAI dengan TIK itu tidak disediakan, jadi bebas materinya. Kemudian bagaimana teknik simulasi mengajar? Ketika Bapak dan Ibu sudah mengupload RPP yang sudah fix di link Guru Berbagi, dan itu bisa diubah ya, ketika mau diganti bisa diubah lagi, dikirim lagi. Nah, ini untuk petunjuk teknis simulasi mengajarnya dilakukan secara online lewat Google Meet, bukan lewat Zoom, dan tanpa dihadiri oleh murid. Jadi peserta harus memiliki akun Google dengan menggunakan browser Chrome. Kemudian jadi kita mengajar seolah-olah ada murid, tapi tidak ada murid sama sekali. Bahkan kita itu cuek aja dengan asesor, anggap aja asesor tidak ada sama sekali. Kemudian
seleksi mengajarnya akan dinilai oleh 2 orang asesor. Nah, mungkin tergantung milik rezekinya Bapak dan Ibu. Ada yang basa-basi, ada yang enggak. Saya kebetulan ke bagian yang tanpa sama sekali basa-basi. Jadi kalau masalah mengajarkan itu sudah makanan kita sehari-hari ya Bapak dan Ibu. Saya yakin guru IPA yang hadir di sini udah luar biasa mengajarnya, tapi situasinya yang berbeda. Disupervisi kepala sekolah sejak masih deg-degan, apalagi ini oleh orang yang sama sekali tidak dikenal, wajahnya sok-sok serius gitu, tanpa basa-basi, dan langsung silakan ibu mulai, nggak seperti itu. Tapi ada juga yang berpengalaman, mama dan yang lain. Jadi tergantung rezekinya kita. Nah, peserta seleksi ini menyiapkan diri dengan baik, diharapkan hadir 10 menit sebelum waktu jadwal. Misalnya kita masuk ke bagian sesi jam 2. Nah, diharapkan setengah 2 itu sudah standby di depan laptop, sudah masuk ke link Google Meet yang ada di SIM PKB ya Bapak dan Ibu. Jadi undangannya langsung dari SIM PKB. Kemudian siapkan segala macam yang dibutuhkan. Yang pertama laptop atau komputer yang ada kameranya otomatis ya Bapak dan Ibu. Tidak mungkin kalau tidak ada kameranya. Kalau kameranya bermasalah bisa ditambah kamera eksternal ya, bisa diusahakan pinjam dulu ataupun yang lainnya. Kemudian kalau bisa di sebelah kita pasang stopwatch HP dan usahakan lakukan di sekolah saja, terutama yang di rumahnya punya balita. Saya pengalaman mengerikan sekali. Saya waktu itu pede melakukan simulasi mengajar di rumah, dititipkan sama ayahnya, ternyata pas kejadian simulasi di menit ke-6, anak saya yang kedua mengganggu, sampai akhirnya saya keteteran 2 menit, dan setelah selesai, saya belum selesai, baru sampai kegiatan inti terakhir, di stop oleh asesor. Ibu, mohon waktunya udah habis. Waktu itu saya entah apa yang ada di pikiran, menyesal ada, tapi alhamdulillah bisa melewati itu semua, dan untungnya kegiatan intinya sudah selesai. Namun di akhir simulasi mengajar ditanya oleh asesor refleksi bagaimana perasaan kita, dan ya saat itu asesor berbaik hati, bisa mengerti keadaan saya. Kemudian jadi jangan lupa ya Bapak dan Ibu, siapkan laptopnya, jaringannya diusahakan lakukan di sekolah saja, minta bantu teman, apalagi yang temannya sama-sama ikut CGP, saling mendukung, saling kolaborasi untuk mempersiapkan, dan latihan sebelumnya, latihan di depan kaca ataupun yang lain. Tetap walaupun kita sudah mahir mengajar, yang namanya di depan orang nggak dikenal, bahkan ini daring, banyak sekali kemungkinan terjadi di luar kendali kita. Bisa saja ketika ngajar mati lampu atau apa. Tetapi kalau berkaitan dengan kendala teknis, panitia itu akan sangat toleransi, tinggal kita konfirmasi. Mohon maaf, nanti ada pembimbingnya ya, yang menghubungi kita, Bu Ayar Faria. Kami mengingatkan Anda jadwalnya jam anu, hari anu, dan jika ada apa-apa hubungi saya. Nanti Bapak dan Ibu ada pendampingnya, dan segera melaporkan diri agar nanti diberikan kesempatan kedua. Kalau untuk gangguan teknis listrik atau jaringan, tapi kalau untuk gangguan teknis ketika kita mengajarnya, ya mungkin itu di luar toleransi ya Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan adalah tadi ruangan yang kondusif, pencahayaannya bagus, tidak dekat dengan tempat bising. Kalau dekat jalan raya mungkin cari ruangannya agak jauh tapi jaringannya bagus. Kemudian menampilkan gambar kandidat secara full. Jadi nanti posisi Bapak dan Ibu seperti ini, minimal terlihat 3/4 badan, atau misalnya ada yang seperti ini. Ini menggunakan papan tulis di kelas. Kalau Bapak ini di rumah, bahkan Ibu yang ini di rumah ya, dengan menggunakan whiteboard kecil, ya silakan kalau memang memungkinkan. Dan yang tidak boleh dilakukan saat simulasi mengajar adalah menggunakan LCD. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan alat peraga atau media, di print saja, kemudian tempel dulu sebelum mengajar di papan tulis. Jangan menempel saat mengajar, nanti waktunya akan tersita. Jadi siapkan saja jika Bapak dan Ibu ingin menampilkan carta atau media yang berupa printan, di print saja, tidak boleh menggunakan layar ya LCD seperti itu. Kemudian
Nah, ini petunjuk khususnya untuk guru bahasa Inggris. Nah, tidak perlu jelaskan karena di sini ikhlas semua. Nah, siapkan RPP-nya yang 10 menit, Bapak dan Ibu. Benar-benar RPP-nya durasinya 10 menit. Walaupun itu realnya 2 jam pelajaran, tetapi itu diprimemorikan menjadi 10 menit. Dan di situ di RPP alokasi waktunya 10 menit, tidak 2 kali 1 jam pelajaran, tetapi 10 menit. Nanti di alokasi waktunya idealnya itu pendahuluan 3 menit, 5 menit kegiatan inti, dan penutupnya 2 menit. Nah, di bagian penutup, penilaian misalnya mau Ibu laksanakan atau tidak jadi masalah. Yang penting di RPP ada perencanaan penilaiannya. Walaupun itu tidak dilaksanakan, tidak menjadi masalah, Bapak dan Ibu. Yang penting ada di penilaian, ya. Maaf, ada iklan sebentar. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, 10 menit itu bagaimana mulai dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke siswa. Jangan menunggu jawaban siswa ya, karena kan siswa tidak akan menjawab karena tidak ada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anggap saja sudah dijawab dan langsung ke kalimat berikutnya. Baiklah anak-anak, hari ini Farhan kenapa tidak hadir? Bagaimana sehat? Jangan sekali-kali menyebutkan siapa yang tidak hadir hari ini. Berarti kita tidak mengenal siswa ya. Bapak dan Ibu khawatir asesor gitu. Kenapa sih Ibu ini mah gak kenal siswa, siapa yang tidak hadir? Langsung aja pura-pura sebutkan, ini kenapa Rio tidak hadir. Nah, berarti kita benar-benar mengenali siswa yang tidak hadir pun langsung terlihat. Jadi langsung. Jadi tidak perlu menunggu jawaban paling 1 detik jedanya. Kemudian jangan lupa tujuan pembelajaran wajib disampaikan. Nah, ini 3 menit cukup untuk melakukan pendahuluan, persepsi sampai menyampaikan tujuan, baru ke kegiatan inti kisaran 5 menit. Nah, di kegiatan inti ini hindari mode pembelajaran ceramah ya Bapak dan Ibu. Sekarang kan lagi musim-musimnya project based learning, nah gunakan aja project based learning. Tapi ini gimana masalahnya, harusnya kan project based learning ini 3 jam pelajaran, tidak apa-apa, nanti kan pre-memory aja. Nah, karena baiklah hari ini kita akan melakukan sintak yang pertama, yaitu melakukan rancangan project. Nah, silakan anak berkumpul secara kelompok, anggap aja selesai. Ya, baiklah anak-anak, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya, berikan apresiasi kepada siswa yang udah tampil gitu ya. Jadi ya pura-pura ada siswa dan pura-pura ada yang menjawab, tapi kita jangan menunggu jawaban dari siswa karena siswanya benar-benar tidak ada. Itu insya Allah 10 menit bisa diatur asal tidak ada gangguan teknis. Contoh ada yang mengganggu, nah itu di luar kendali kita. Di sekolah minta rekan kita untuk menunggu ruangan, khawatirnya ada siswa yang masuk tiba-tiba mau izin atau apa. Mungkin di sini kita belajar kolaborasi untuk keberhasilan Bapak dan Ibu. Dan tentu saya yakin Bapak dan Ibu ini didukung oleh kepala sekolah, terutama rekan, bahkan keluarga, itu yang paling penting. Nah ini untuk RPP tadi sudah dijelaskan, minimal ada tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian dan penilaian ya harus lengkap, mulai dari rencana penilaiannya dan butir instrumennya. Nanti di akhir setelah mengajar kita akan berefleksi dengan asesor, apa yang Ibu rasakan, apa yang Bapak rasakan setelah simulasi mengajar ini, dan apa yang akan Ibu lakukan di realnya. Nah, itu yang pertanyaan yang saya ingat, dan bagaimana penilaian yang Ibu lakukan di kelas pada realnya seperti itu, dan kendala apa yang sering Ibu hadapi ketika menggunakan model pembelajaran ini. Walaupun tidak ditampilkan di RPP, nanti ketika ada pertanyaan kita harus siap sesuai dengan RPP yang kita kerjakan. Itu untuk simulasi mengajar mungkin. Dan terakhir ini untuk simulasi mengajar ini yang dicari oleh asesor itu bagaimana calon guru penggerak itu mampu memfasilitasi murid secara nyaman, aman dan nyaman. Kita ambil trik aja, misalnya pura-pura ada siswa lagi ngobrol, kita pura-pura aja gerek-gerek. Coba Rio bisa diperhatikan, jadi kan di realnya kita ngajar anak nggak selalu fokus ya. Nah, tampilkan di simulasi mengajar kita bahwa kita itu peduli dengan keadaan kelas. Nah, jadi pura-pura aja, Ibu berakting bahwa ada siswa yang seperti ini, ada yang seperti itu.
di kegiatan inti. Kemudian pura-pura menilai kalau memang itu memungkinkan. Kemudian intinya bagaimana Bapak dan Ibu mengelola kelas dalam waktu 10 menit sesuai tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir, ini materi yang paling terakhir adalah sesi wawancara. Dan ini waktunya berbeda dengan simulasi mengajar khusus wawancara, durasi waktunya 60 menit bahkan lebih. Waktu itu saya kebagian sekitar 70 menit di jam 5 sore sampai setengah 7 maghrib. Dan kita harus siap kapanpun jadwalnya, jangan pernah menolak Bapak dan Ibu, kecuali sakit bisa konfirmasi. Mau kebagian jam 8 malam kita terima saja apa adanya. Nah ini sama dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Kemudian laptopnya harus ada kameranya. Gunakan ini ya Bapak dan Ibu, headset untuk wawancara, usahakan menggunakan headset. Kalau ketika simulasi mengajar menggunakan headset rasanya tidak memungkinkan karena mungkin kita perlu mobilitas ya, 1 meter, 2 meter. Jadi asesor itu waktu itu memperbolehkan kita tidak menggunakan apa-apa. Tapi masih terdengar suaranya. Tapi kalau untuk wawancara diusahakan pakai headset Bapak dan Ibu ya. Kemudian jaringannya sama, harus bagus, menggunakan segala sesuatunya harus disiapkan seperti kita melakukan simulasi mengajar. Dan yang ditanyakan adalah seputar esai, mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima, dan tidak hanya menjawab pertanyaan yang di esai, semuanya digali, bahkan pertanyaan yang tidak pernah kita duga muncul. Seperti waktu itu saya pernah ditanya, Ibu aktif nggak di kampungnya sebagai apa? Ya saya jujur saya enggak Pak, paling ikut pengajian. Tapi saya berperan di sekolah anak saya sebagai komite. Jadi ketika wawancara itu sombong-sombongkanlah diri, tetapi dengan wajah yang ya berwibawa, baju rapi, kemudian meyakinkan bahwa saya itu pernah, jangan sampai ada yang tidak tergali oleh asesor. Karena di esai itu kan terbatas ya Bapak dan Ibu. Asesor itu ingin menggali apa yang belum tersampaikan di esai melalui wawancara. 1 jam itu lumayan waktunya singkat kalau kita bicaranya mulus gitu ya. Asesornya juga gimana kebetulannya waktu itu, alhamdulillah waktu wawancara saya kebagiannya lumayan friendly, ramah, dan membuat saya tenang untuk bercerita. Yang ditanya itu kita punya tujuan nggak sebagai guru? Kita punya misi apa sih untuk murid kita? Nah, itu hal yang sangat penting, harus Bapak dan Ibu simpan di saku Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu lolos di tahap 1. Tapi saya berdoa yang ada di sini lolos semua mewakili Kabupaten Sukabumi. Kemudian membangun hubungan yang positif. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan tentang kesulitan yang kita hadapi dengan rekan sejawat. Nah ini ceritakan kita pernah punya masalah atau apa, itu berkaitan dengan sosial emosional kita. Kemudian inisiatif untuk mengambil tindakan. Nah ini berkaitan dengan kompetensi kita bagaimana mengambil keputusan seperti yang sedang kita pelajari dalam modul 3. Jadi sebetulnya saya sekarang berbagi dengan Bapak dan Ibu karena sudah mulai paham ternyata apa yang asesor tanyakan di esai, di wawancara itu ternyata yang kita pelajari sekarang itu. Jadi apakah Bapak dan Ibu guru sudah memiliki modal untuk mempelajari modul itu? Nah mungkin dilihat dari situ ya. Kemudian mengembangkan orang lain tadi berkaitan dengan pertanyaan nomor 5. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, ini Ibu seaktif apa mengikuti pengembangan diri? Ceritakan kalau Ibu aktif di MGMS walaupun sebagai anggota, ceritakan. Walaupun misalnya Ibu di tahun ini ikut pelatihan, jadi diceritakan kalau memang asesor bertanya mengarah ke sana. Misalnya Pak Ajis aktif di kampungnya sebagai ketua DKM, nah itu sebagai nilai poin plus Pak, karena itu berkaitan dengan komunitas praktisi. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan komunitas praktisi di sekolah ataupun di masyarakat? Nah, itu akan menjadi nilai poin plus karena di CGP ini model komunitas praktisi benar-benar kita mencoba ditumbuhkan yang tadinya sulit untuk berkolaborasi, akhirnya kita bisa menyesuaikan dengan tantangan ya, dipaksa dulu gitu. Kemudian kematangan etika. Nah, jangan sampai kita sekali-kali menyampaikan Bapak dan Ibu
ketika kita di sekolah ada masalah, jangan sampai mengucapkan kepala sekolah saya tidak mendukung atas program saya. Tidak boleh ya Bapak dan Ibu. Kalau kepala sekolah kita gimana caranya menjaga etika. Jadi walaupun kenyataannya seperti itu, misalnya Bapak dan Ibu pernah punya program lantas ditolak, ya bahasanya mungkin dihindari terlalu vulgar untuk menjelek-jelekan pimpinan kita atau rekan kita. Jadi pada umumnya aja. Jadi, nah ini kematangan etika sebagai guru ini nampak tidak gitu dalam bersosial, beremosional, bahkan dengan siswa pun itu bisa tampak dari nanti ketika pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh asesor itu pasti muncul pertanyaan yang tidak terduga sama sekali. Ya kita openly dengan diri kita sendiri saja. Yang penting kita cara penyampaiannya mungkin ya Bapak Ibu. Nah kemudian orientasi kepada peserta didik. Nah bagaimana kita punya misi, tujuan, bagaimana kita mengajar di kelas itu punya misi tidak. Nah ini sampaikan bahwa kita itu ingin mengajar IPA itu ingin siswa itu minimal lulus SMP ini. Nah itu yang luar biasa. Jadi itu ada di benak Bapak dan Ibu tentunya. Visi misi sendiri coba dimunculkan. Itu sepertinya selesai Pak Ajis, dan ini mohon maaf ya sekali lagi saya tidak sama sekali menggurui, mohon maaf. Saya hanya menyampaikan pengalaman versi saya. Mungkin nanti ada versinya Pak Dodi, ada versinya Bu Pipit ini yang hadir di sini kebetulan CGP. Mudah-mudahan jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Pak Ajis, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, insya Allah kita jawab sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ucapkan terima kasih Bu Ai atas penjelasan yang sangat jelas, struktur dan mudah dimengerti. Ada dua penanya yang menuliskan di kolom chat. Ya. Tetapi sebelum dibacakan, adakah di antara yang hadir di sini yang ingin langsung bertanya saja? Langsung raise hand. Diberikan kesempatan satu orang saja ya, karena keterbatasan waktu kita sudah masuk ke waktunya asar. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung terlebih dahulu, dipersilahkan raise hand. Ibu Lucy, mangga. Mangga ya. Ibu Lucy. Oh iya Bu Lucy. Oh ini guru yang paling semangat yang selalu membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Lucy Lucianda, SMP 2 Seragen. Saya mau bertanya, tadi kan Ibu Ai menjelaskan bahwa kita ketika menjawab pertanyaan tentang alasan kita mengikuti guru penggerak itu tidak boleh menunjukkan jawaban yang menonjol ya. Tetapi di situ kita harus menjelaskan kelebihan-kelebihan kita. Nah takutnya saya menuliskan jawaban yang menonjol. Jadi saya ingin tahu gitu perbedaan dari menjelaskan kelebihan kita dengan jawaban yang menonjol itu seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Atau nuhun Bu Lucy atas pertanyaannya. Ya, Mbak Desa Jawab aja. ngejawabnya. Bu Ai dulu mungkin ya? Enggak baik. Siap. Satu ruhun Bu Lucy. Wah, keren. Beliau itu selalu antusias ya. Semangat Bu Lucy. Begini Ibu Lucy, tadi saya menyampaikan bahwa di pertanyaan pertama apa motivasi saya mengikuti guru penggerak itu, maksudnya begini, mungkin disarankan untuk tidak menyampaikan motivasi karena angkatan 6 ini kan ada embel-embel bisa jadi kepala sekolah ya. Nah mungkin hal itu yang dihindari. Tetapi di luar itu silakan Ibu ekspor keinginan Ibu yang sekiranya bisa mewakili hati nurani Ibu. Kabitannya itu naon sih, tapi di luar itu. Ya saya juga tidak menjamin. Lebih normatif gitulah jawabannya.
ya lebih manusiawi mungkin ya. Khawatirnya kan PGP ini kan programnya yang memang benar-benar, apalagi di angkatan sebelumnya itu benar-benar pure mandiri, tidak dipaksa oleh siapapun. Nah sekarang khawatirnya karena ada ember-ember, justru itu yang ibu munculkan. Nah, itu aja Bu Lucy. Nah untuk kelebihannya justru ibu yang harus percaya diri. Misalnya Bu Lucy itu saya itu semangat selalu belajar, selalu semangat untuk belajar hal-hal baru, senang kalau belajar bareng-bareng sama teman, senang melakukan perubahan di kelas dan selalu berusaha untuk melakukan itu. Kelebihan yang sombong-sombongkan diri untuk hal seperti itu. Itu aja benang yang harus digarisbawahi masalah embel-embelnya gitu ya. Mungkin itu. Sekolah ya. Gimana? Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu Walaupun kenyataannya benar ya jadi kepala sekolah, tapi itu di off the record lah intinya. Iya. Dan Jadi dibungkus lagi jawabannya selalu Iya. Tidak salah ingin jadi kepala sekolah, malah bagus ya, luar biasa. Karena jarang sekarang yang mau jadi kepala sekolah. Bagaimana Bu Lucy? Masih ada? Iya, sudah cukup Bapak. Terima kasih. Mohon Bu Lucy. Baik, saya langsung ke pertanyaan di chat. Di sini ada Ya, Pak Ishak Munawar. Mohon izin bertanya, kesulitan apa yang dialami selama mengikuti pelatihannya? Dan berapa biayanya yang telah dikeluarkan ketika proses PGP ini? Oke. Paling tadi ya, paling saya coba jawab ya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak mengeluarkan biaya, malah kita dibiayai oleh kementerian, bahwa tadi ada uang ganti pulsa, kemudian ada uang ganti transport, kemudian kita juga disediakan konsumsi jika itu adalah tatap muka pada Lokakarya. Paling ada keuangan itu berkaitan kesepakatan, nanti ada seragam dan sebagainya, dan itu adalah opsional, boleh ataupun tidak, itu tergantung. Ya, paling itu saja. Atau kita butuh jajan atau apa ingin menyelenggarakan, kalau kita pengen beli kamera ya tentu kita pasti ngeluarin modal gitu. Atau kita beli apa ya, itu tergantung kebutuhan kita gitu. Tapi kita tidak mengeluarkan modal secara real, tapi bahkan kita diganti oleh kementerian. Itu saja. Itu paling itu aja sih. Nggak tahu Bu Ai gimana? Bagaimana? Kalau kesulitan selama mengikuti pelatihan sih, khususnya untuk daerah Jampang itu masalah jaringan ya. Iya. Karena dalam satu modul itu pasti ada kegiatan virtual dengan fasilitator, kemudian instruktur, kolaborasi dengan kelompok PP. Nah itu yang paling kami rasakan kesulitan. Untuk kuota itu karena diganti jadi nyaman-nyaman aja. Dan yang paling menantang itu waktu Bapak dan Ibu. Kita itu harus siap virtual antara habis zuhur karena tidak mengganggu ngajar. Habis zuhur sampai maghrib itu jadwalnya, kadang fasilitator minta habis maghrib. Ya kita yang menyesuaikan fasilitator. Kadang bahkan pernah yang di Pipit ada satu tugas yang cuman dikasih waktu 1 jam. Dan itu terkenal banget. Tapi di luar itu semuanya mandiri Bapak dan Ibu. Jika kita ada kendala, harusnya ini deadline-nya tugasnya hari ini. Ternyata minggu depan belum selesai. Tidak masalah Bapak dan Ibu, karena fasilitator juga manusiawi. Mereka juga ditekan jangan sampai menekan CGP, itu yang saya tahu. Fasilitator PP itu tidak boleh menekan CGP sehingga membuat CGP itu nyaman, karena model belajarnya itu kan alur merdeka ya. Jadi kita tidak mendengarkan materi, bahkan kita dulu yang mengeksplor materi. Jadi kesulitannya yang paling utama adalah waktu dan motivasi kita. Saya sempat mengalami kondisi benar-benar down di bulan Desember, tidak ada motivasi sama sekali. Tapi ya karena dengan dengan kelompok saling memotivasi, kemudian tujuan kita dari pertama apa, jangan sampai kita tumbang, karena kalau kita mengundurkan diri itu harus mengganti uang yang sudah kita terima Bapak dan Ibu. Sampai selesai. Iya, namun mundur berarti 5 bulan berarti kedah ngaruhkan 2,5 juta gitu kan ya. Ya udahlah maju aja. Terus ya inilah yang terbaik buat kita. Makanya kesulitan yang paling utama adalah motivasi kita sendiri ya. Kalau teknis jaringan itu bisa diantisipasi. Kondisi diri kita ini yang kadang up and down. Ya, karena 9 bulan ada yang hamil sampai melahirkan, namanya jadi Siti CGP atau
bahkan kemarin ada yang melahirkan ya, Ada ya. cuti dulu, jadi manusiawi sekali. Ya. Dan saya tekankan pada bapak dan ibu, banyak yang bertanya, banyak sih tugasnya, banyak sekali tugas, tetapi ini di semuanya tentang ngajar kita, tidak di luar itu, jadi sangat mudah kita selesaikan. Itu mungkin Kalau untuk itu tadi, kalau sosialisasi tadi memang di luar itu ya, kayak Bu Ai di Kecamatan Tegari itu gimana? Itu inisiatif karena banyak yang japri minta bantu, akhirnya Bukan masuk program ya? enggak, itu inisiatif aja mandiri karena kebutuhan rekan kita, bahkan yang di sekolah kan di SMP 1 Ciracas sekarang daftar semua, itu hampir 12 orang yang daftar. Akhirnya ya udah kita buat acara aja kerjasama dengan mereka. Jadi itu sifatnya mandiri, tidak kewajiban. Bahkan sekarang sebetulnya kita melakukan sosialisasi ini dilarang sebetulnya. Gitu ya? Karena seolah-olah kita membocorkan gitu kan. Tapi ya jadi kalau bisa mungkin acara kita, tapi ya nggak ada aturannya, cuman ada isu seperti itu. Kita nggak boleh melakukan. Baik. Ya. Ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya di materinya Bu Pipit kalau tidak salah. Ini tentang bagaimana kalau berbentrokan dengan PBG katanya ya. Tapi di pertengahan mungkin bukan berbarengan ini. Iya. Artinya karena 6 bulan tadi cukup lama, kemudian di tengah-tengah pas 3 bulan dapat Panggilan PPG. Nah itu bagaimana itu? Menurut saya sih kan sekarang lagi masa daftar PPG dan CGP ya baru. Selama dua-duanya masih statusnya daftar aja dua-duanya, kita tidak tahu nasib kita yang lulus yang mana. Adapun nanti lulus dua-duanya nggak masalah Bapak dan Ibu, selama Bapak dan Ibu mampu. Teman saya juga sekarang 3 orang PPG plus CGP, tapi PPG udah lulus bulan kemarin karena kan 3 bulan ya. Jadi luar biasa. Pokoknya yang mau daftar PPG ikut, apalagi itu penting sekali. CGP ikut bareng karena kita tidak tahu lulus yang mana. Adapun nanti lulus dua-duanya, garap aja sekalian gitu. Dan memang yang diklat CPNS mah apalagi ya boleh berarti ya. Karena dulu juga ada yang lagi CPNS baru. Nggak apa-apa sih. Jadi intinya mah kepada prioritas gitu. Selama kita masih bisa memprioritaskan dua-duanya dan bisa berjalan ya oke. Atau kita mau mengesampingkan salah satu ya nggak jadi masalah. Karena tidak ada pilihan yang benar-benar itu benar ataupun tidak. Karena itu bergantung bagaimana keputusan yang kita ambil aja. Iya, seperti itu. Baik, semoga bisa menjawab ya untuk Bu Ismi dan Ibu Yusak, Bapak Yusak mungkin ya. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan berkorespondasi langsung, nggak japri saja ya. Japri aja. Bimbingan. Iya, boleh. Pengen sekali. Boleh, silakan, Bapak. Sejelas-jelasnya karena waktu dan ruangnya terbatas ini ya di MGMP IPA tidak bisa memfasilitasi langsung sampai jam 12 malam ya. Ya. Jadi nanti secara japri saja kepada Ibu Ai dan Ibu Pipit. Mohon izin Bu Pipit, Bu Ai mau pilih siapa nih pertanyaan terbaiknya nih? Dapat 1 merchandise 1. Ini yang bertanya 2 orang ya? 3, Bu Lucy, Pak Yusak dengan Ibu Ismi. Bu Ismi tadi. Ya, 3. Mau pilih dari 3 itu siapa? Atau 3-3 dapat aja. Bukannya cuma 1 nih. Mangga Bu Pipit. Nggak Bu Ai, sweet. Dari Pak Ajis aja, silakan. Iya, silakan Pak. Ini 3-3-nya bagus mewakili. Yang paling pertama nanya aja. Atau Pak Yandi aja. Pak Yandi gimana? Nih, pilih Pak Yandi nih. Siapa nih di antara 3? Tapi gini lah, jangan memilih dulu ya. Aduh. Ini enggak pada bertanya. Ini dulu nih Pak Ajis nih, takut lupa nih. Ya, enggak. Ini mumpung ada narasumber. Jadi ini tadi dari paparan tadi ya, mudah-mudahan ini sebagaimana kita programkan kegiatan ini sehingga diharapkan kan hasilnya bahwa guru IPA khususnya ketika mau daftar ataupun tidak daftar juga punya penilaian yang objektif ya, sehingga tidak, kalaupun daftar dan lulus tidak ada istilah guru IPA yang terjebak gitu. Kemudian yang kedua,
yang kedua ini kan dari kriteria ya, ada yang lulus CGP itu, ada yang belum lulus, ada yang tidak bisa daftar karena belum sampai kepada masa kerja, dan ada yang tidak bisa daftar karena ketuaan gitu. Nah, mungkin ini juga kalau yang lulus mah kan pasti dia ngikut diklat dan memiliki kompetensi sebagai guru penggerak. Ini yang poin 2, yang belum lulus, kemudian yang tidak bisa daftar dan belum bisa daftar dan sisa waktu masa kerja yang sudah ketuaan, maaf ya. Nah ini kan sementara mereka juga punya hak berkemampuan atau berkompetensi bergerak dan bisa menggerakkan gitu. Apalagi di 2024 ini juga semua kan mesti sama-sama melakukan pergerakan, mesti melakukan hal-hal baik lah begitu. Nah sehingga yang poin 2 ini mungkin ke depannya ini mesti digarap oleh komunitas sepertinya ya. Oh iya betul. Bu Ai misalnya di Jampang Pulauan, ya artinya kan mesti siap itu istilahnya ridho lah Bu, misalnya nanti di MGMP itu kegiatannya itu guna menyetarakan apa yang ikut CGP dengan yang belum lulus, yang tidak bisa, kan mereka juga sama, yang namanya belajar mah yang tua juga sama, ilalah di minal mahdi Pak ya. Iya. Yang sama, punya hak sama berkompetensi, karena kan Bang, ini dalam rangka percepatan juga mungkin ya, ini mah bisa diprogramkan seperti kemarin Bu Pipit dia di Sukaraja juga kalau nanti mah gimana kalau Sukaraja mah MGMP-nya kita tentang materi penggerak tuh yang ikut penggerak ditularkan aja per tiap bulan atau sebulan sekali atau gimana kan seperti begitu. Jadi komunitas itu ya mungkin Pak Jis kita juga ke depan nih untuk ini apakah di komisariat dan kalau semua ke kabupaten kan berjubel ya. Kan dengan sekolah penggerak ini kan ada yang ada istilah project itu ya, project project profil pelajar Pancasila itu, di mana di situ ada 7 tema. Mungkin ini kita kedepannya harus ada webinar lagi, yang webinar itu membahas tentang project itu kan gitu ya. Betul Pak. Nah, seperti itu. Nah, biarlah kalau tadi masalahnya untuk kepala sekolah tidak jadi kepala sekolah itu mah nomor sekian lah gitu ya. Kumaha eta mah gimana kemuan enggak guru penggerak juga kalau tidak daftar mah tidak akan jadi kepala sekolah kan. Benar. Iya betul. Kalau nggak mau mah ya iya. Ini mah khusus untuk guru IPA lah khususnya gitu, kita kan mesti ada, jangan sampai begini sudah kan sudah mulai terdengar kalau saya mah dagus kolot gitu. Padahal kan yang tua tapi berjiwa muda itu jauh lebih baik daripada yang masih muda tapi loyo gitu. Itu juga mesti kita sentuh kan gitu ya. Nah barangkali ini untuk ke depan nanti kita juga mungkin ya di komisariat ataupun di tingkat komisariat MGMP dan di tingkat kabupaten ini nanti untuk masalah ini yang proyek profil yang 7 tema itu nanti kita mungkin lebih di ini gitu. Dikupas ya. Dikupas lah di webinar ini. Jadi artinya sama rata jadinya ya, tidak hanya yang itu. Tidak hanya bergerak Pak, jadi ya kita mah guru IPA aja tuh, jangan berpikir guru yang lain gitu. Iya betul. Berkompetensi minimal setara, kalau sama mah nggak akan mungkin gitu ya, minimal setara gitu. Jadi ketika guru IPA ditanya yang nggak ikut, bukan abdi mah guru penggerak terus sampai kada jawab sama kan gitu. Jangan sampai jawab begitu ya. Nanti ada dua kategori nanti. Guru yang tidak bergerak dan guru yang bergerak. Begini ya Bapak ya, sebetulnya kita juga punya kewajiban untuk mengembangkan komunitas praktisi ya, yang sudah kita pelajari di modul 2 ya, tapi di loka karya berapa? Kedua. Berarti di modul 1. Nah itu sebetulnya kita punya kewajiban, namun saat ini kan kita masih fokus ke tugas masing-masing, tapi Bapak dan Ibu yang angkatan 6 yang lolos itu model tugasnya ada yang berbeda. Setiap modul itu harus langsung sosialisasi di komunitasnya. Nah itu bagus. Untuk angkatan 6, kalau untuk angkatan 3 ke sana itu tidak ada kewajiban seperti itu. Saya lihat di anggota yang di komunitas penggerak angkatan 4 itu setiap modul harus mensosialisasikan. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang lulus pasti akan melakukan hal itu.
Nah, nanti yang jadi sambut itu kalau begitu ya. Iya, jadi yang udah jadi narasumber nanti Enak, tinggal banyak narasumber. Jadi Iya, saya tinggal tidak kolaborasi. perlu ini capek nyari Iya, lagi. karena mereka mereka juga udah, iya, karena butuh dokumen. Seperti itu Pak Yandi. Jadi untuk ya Pak Yandi angkatan itu 6 siap-siap. sudah bisa, berarti ada narasumbernya sudah tersedia nanti di Angkatan 6 tuh. 6 ya. Jadi kita MGMP memfasilitasi peserta dengan Zoom mungkin ya. Kalau itu Bisa. webinar begitu ya. Ya, Pak Yandi bagaimana pilihannya mau ke siapa? Pipit itu mah yang suka yang saklek. nanti Atau yang live saja, yang live bertanya saja ya mungkin. Setelah ikut pendidikan guru penggerak jadi agak leles Pak Yandi. Bu Ai dengan Bu Pipit bagaimana kalau Bu Lucy saja ya? Aja tuh Pak. Yang Ya, menerima silakan, merchandise-nya Bu Iya, Lucy saja. silakan yang nanya Ya selamat Silakan. kepada Bu Lucy karena langsung bertanya ya secara live dan mengikuti kegiatan sampai akhir live cam ya. Yeay. Ya Bu Lucy orang mana Bu Lucy teh? Orang Jampang ya? Mudah-mudahan KB tak begini. Sami di Insya Allah Thailand. Bu Ai dengan Bu Pipit Thailand saya akan SMP pikirkan hiji, masih ada nih dua buku. Insya Allah saya akan berikan kepada Bu Pipit dengan Bu Ai Are. sebagai bentuk terima kasih Terima kami kasih. MGMP IPA telah dibantu dalam webinar ini. Mohon maaf sekali jika Hatur nuhun. sangat kecil begitu ya nilainya. Terima. Enggak Pak, ini bagian dari apa sih ya? Amar ma'ruf lah. Iya. Baik, kita sampai di akhir kegiatan kita. Ada statement terakhir mungkin dari Bu Ai dan Bu Pipit, silakan. Dari Bu Ai dulu atau Pipit dulu? Mangga, abdi bungsu. Dari saya ya, paling tetap semangat, jangan pantang menyerah dan lakukan sebaik yang bisa kita lakukan. Gitu saja. Oke, iya. Oke, Bu Ai, enggak? Kalau saya sih lebih amanahnya buat ibu-ibu nih. Buat mama yang punya balita, yang punya suami. Tetap semangat, jangan terkendala dengan banyak anak, tetap semangat selama kita masih ada waktu, punya rasa ingin belajar, apapun program itu kita ikuti, dan keuntungannya kita tidak tahu, dan itu akan menjadi keuntungan sendiri buat kita. Yang paling utama adalah dukungan suami dukungan istri, dan itu tentu akan menjadi jalan tersendiri atas kelancaran kita selama pendidikan guru penggerak ataupun kegiatan yang lain. Itu saja, tetap semangat, salam dan bahagia. Itu ikon guru penggerak. Oh, Salam dan bahagia. Bergerak dan menggerakkan. Bergerak dan Terima kasih bergerak dan Bu Ai dan Bu Pipit atas waktu yang telah diberikan, dan kami dari pihak MGMP mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah mendukung, dari narasumber, kemudian dari pengurus. Alhamdulillah sudah hadir di antara kita semua pengurus-pengurus MGMP sampai dengan akhir, Pak Yandi, Pak Adi, Pak Hendra, kemudian Pak Ubed itu karena ada kegiatan jadi tidak bisa hadir sampai akhir. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Kami doakan semoga Bapak Ibu semua lancar dalam proses seleksinya dan menjadi guru penggerak yang menggerakkan untuk MGMP IPA Kabupaten Sukabumi. Haji. Baik, dari saya sendiri ucapkan terima kasih. Mangga Pak Adi. Haji, aturun betul menyela. Sadakan atur nuhun ka Bu Ai sareng Sami Bapak. terus masihan materi pencerahan anak. Bapak itu senior yang luar biasa. Depan generasi tangguh. Generasi tangguh terus sama Bu gitu. Tapi semangatnya perlu dicontoh dari dulu. Yang menambahkan Pak Yandi tadi setuju sekali gitu ya. Pak Yandi juga sering memberikan motivasi ke Abi gitu ta, generasi tanggung. Iya, kemarin pada daftar Abi teh kan ya dengan kriteria semacam itu kan tanggung bertahun payun Abi terus mentok gitu kan ya. Kelihatannya gitu. Tapi Gak apa-apa Pak, yang penting pas tahun daftarnya. seperti dikatakan Pak Yani tadi, yang penting semangatnya gitu. Yang pasti kita yang generasi tanggung itu mendukung generasi muda, gitu kan, memberikan motivasi bagi
rekan bagi junior maupun kami yang mungkin generasi tanggung gitu kan, Bu Ai, Erparia, apalagi mungkin Generasi untuk tanggung atau Tangguh meren. tanggung atau Tangguh ini. Generasi tangguh. tanggung atau tanggung terus. Tapi yang pasti mungkin seperti yang Pak Yani katakan tadi, ya perlu juga mungkin kegiatan semacam ini. Ya artinya untuk kami kan sebagai pencerah gitu ya, pencerahan Pak Ajis. Iya, Ya, betul. ya mungkin juga kita tidak menutupi hanya tambahan dari Pak Yani aja tadi, tidak menutupi bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau nanti kita pecah ya mau nggak mau nanti jadi kabupaten terpisah gitu ya, ini wacana mungkin ya. Kabupatennya begitu. Iya, itu juga tidak mungkin tidak terjadi kan? Ya, ya tentunya mungkin Bu Pipit, Bu Ai itu kan sudah menjadikan generasi yang mantap lah ya untuk ditularkan materinya, ilmu pengetahuannya, pengalamannya kepada kita. Tentunya Bu Pipit sama Bu Ai juga bisa mewakili tuh Sukabumi Utara sama Pajampangan, Kabupaten Jampang nanti. Nah, perlunya gitu Pak Ajis, mumpung belum berpisah gitu. Iya, iya. Ya perlunya Oh, kita mau berpisah ya? semacam Pak Adi calon kepala dinas Pak Adi. Tim sukses sih. Adi ini calon kepala dinas yang Sukabumi Selatan. Jampang. Amin. Tapi kepala sekolah juga mau kemarin. Ada Pak Dedi. Iya, Bapak. Pak Dede badai nyarios. Mangga. Bebas ya. Oke. Saya tadi teh kepala dinas teh. Adi. Pak Dadi kepala dinas, Pak Yani sebagai naon atuh? Sekretaris. Kesisir. Teknis. Padahal dengan salis tepat ya namanya. Yang muda yang Jadi kepala sekolah Pak Dede mah.